Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Insyaallah jamaah sekalian, kita akan melanjutkan materi bahasan kita pada tafsir juz 27 dan kita masuk kepada surah Ar-Rahman, dan insyaallah kita mintakan kepada Abu Rumaisa untuk membacakan surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 16. Falyatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Naam, ahsant. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Ar-Rahman ya, ini adalah surah Makkiyah. Ini menurut jumhur ahlu tafsir. Artinya surah ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ya, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa ada sebagian ayat-ayat surah Ar-Rahman yang merupakan ayat-ayat Madaniyah. Namun pendapat yang lebih kuat adalah bahwa seluruh ayat-ayat pada surah Ar-Rahman itu adalah Makkiyah, diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa surah ini turun setelah surah Al-Furqan. Karena di dalam surah Al-Furqan itu ada satu ayat, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka mengatakan, siapa Ar-Rahman itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Muhammad, untuk sujud kepadanya? Dan mereka semakin jauh atau lari dari kebenaran. Ini adalah petunjuk, ini adalah bentuk pengingkaran orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Ar-Rahman. Bukan berarti mereka mengingkari Allah, mereka tahu adanya keberadaan Allah yang telah menciptakan mereka, yang telah menciptakan alam semesta. Akan tetapi mereka tidak suka dengan nama Ar-Rahman.
Adapun peristiwa itu juga terjadi di Mekah. Makanya kan dikatakan ini surah Makkiyah. Jadi peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman secara umumnya ya itu berkaitan dengan kejadian ketika Nabi masih di Mekah. Adapun kisah atau kisah yang menandakan tentang kenikmatan-kenikmatan surga itu akan didapati nanti ketika sudah di alam akhirat. Begitu juga disebutkan kisah Ibnu Mas'ud di awal-awal Islam di Mekah. Beliau ingin memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy. Ya. Lalu dia menuju area sekitar Ka'bah, kemudian dia membacakan Al-Quran secara terang-terangan. Maka dari itu dia disebut sebagai sahabat yang pertama kali membaca Al-Quran dengan terang-terangan. Ketika beliau membacanya, maka orang-orang kafir Quraisy yang sedang beraktivitas di dekatnya itu kaget mendengar bacaan Ibnu Mas'ud. Akhirnya mereka pun ramai-ramai mendatangi Ibnu Mas'ud dan memukulnya hingga jatuh terkapar. Sedangkan dia tetap membaca surah Ar-Rahman. Masya Allah. Ini perjuangan ya Pak. Ngaji aja dipukulin. Kita dipukulin supaya mau ngaji. Dulu waktu kecil itu kan. Itu pun kadang bolos. Nah, ini Ibnu Mas'ud membacakan surah Ar-Rahman di sekitaran Ka'bah dan dia dipukuli hingga jatuh terkapar. Ibnu Ishaq mengatakan telah menyampaikan kepadaku Yahya bin Urwah bin Az-Zubair, ya, dikatakan bahwa kana awwalu man jahara bil Qur'ani ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Bahwa yang pertama kali memperdengarkan Al-Quran dengan terang-terangan setelah Rasulullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul. Lalu mereka berkata, demi Allah, kaum Quraisy sama sekali belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan terang-terangan. Maka siapakah yang bisa membuat mereka mendengarnya? Nah, tes ombak ya. Jadi mereka saling bertanya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya. Mereka mengatakan, kami mengkhawatirkan mereka memberi kemudaratan kepadamu, memberi bahaya. Maksud kami adalah seorang yang memiliki kabilah yang kuat, sehingga bisa menghalangi keburukan kaum Quraisy jika mereka hendak berbuat keburukan. Ibnu Mas'ud mengatakan, biarkanlah aku, sesungguhnya Allah akan melindungiku. Maka Ibnu Mas'ud pergi hingga tiba di makam Ibrahim. Masya Allah. Di waktu duha, berarti kan di pelataran itu beliau. Dekat sekali dengan Ka'bah gitu kan. Sementara kaum Quraisy sedang di tempat perkumpulan mereka. Lalu Ibnu Mas'ud pun berdiri di sisi makam Ibrahim. Lalu membaca firman Allah. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lalu Ibnu Mas'ud menghadap lokasi tempat mereka berkumpul dan membaca ayat-ayat tersebut. Maka mereka pun memperhatikan Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud ini tubuhnya kecil, Pak. Ya, bahkan kan pernah tersingkap betisnya dan sebagian tersenyum melihat kecilnya betis Ibnu Mas'ud ini. Tapi kata Nabi, demi Allah, betis itu nanti akan lebih berat timbangannya nanti di akhirat. Karena keimanan beliau. Karena kesungguhan beliau dalam menyampaikan ilmu dan berdakwah. Kemudian, lalu mereka mengatakan apa yang sedang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abd, yaitu Ibnu Mas'ud. Lalu mereka bertanya, sesungguhnya dia sedang membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka pun berdiri dan menuju kepada beliau. Lalu mereka memukuli wajahnya. Namun Ibnu Mas'ud tetap membaca. Hingga sampai yang ia baca, lalu beliau pun kembali kepada para sahabat. Sementara nampak jelas
bekas pukulan di wajah beliau. Maka para sahabat berkata kepada beliau, inilah yang kami khawatirkan menimpamu. Beliau berkata, tidaklah musuh-musuh Allah menjadi lebih ringan daripada mereka sekarang. Jika kalian mau besok, aku akan melakukan hal yang sama di hadapan mereka. Para sahabat mengatakan, sudah cukup, engkau telah memperdengarkan kepada mereka apa yang mereka benci. Dan peristiwa ini terjadi di Mekah, lebih tepatnya saat awal munculnya Islam. Ini menunjukkan bahwa surah Ar-Rahman adalah surah Makkiyah. Ar-Rahman ini adalah salah satu dari nama-nama Allah. Ya, biasanya bergandengan dengan Ar-Rahim, seperti dalam lafaz dalam surah Al-Fatihah. Kedua nama ini kembali pada sifat Ar-Rahmah, yaitu kasih sayang Allah. Di halaman 330 ya. Adapun perbedaannya terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat Allah yang meliputi seluruh makhluk, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir. Ya, itu Ar-Rahman. Mereka semua mendapatkan rahmat Allah. Mereka diberikan rezeki, diberikan kesehatan, kemudahan-kemudahan kepada seluruh hambanya, meskipun dia kafir. Adapun Ar-Rahim menunjukkan sifat rahmat Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Dalam Al-Ahzab ayat 43 dikatakan, wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Makanya Ar-Rahman, kalau dalam bahasa istilah Ibnu Katsir, zu ar-rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Jadi semua makhluk, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Allah berikan rezeki kepada mereka. Adapun Ar-Rahim itu zu ar-rahmati al-wasilah. Wasilah di sini yang berkesinambungan sampai nanti di akhirat. Yang dirahmati oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Pendapat kedua, ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, berkata bahwa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya bukan pada sisi siapa yang mendapatkan rahmat tersebut, akan tetapi berkaitan dengan sifat zatiyah Allah. Bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat yang agung. Adapun Ar-Rahim adalah sifat yang berkaitan dengan rahmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Jadi Ar-Rahman itu sifat zatiyah, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat Ar-Rahim itu adalah sifat yang berkaitan dengan kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluknya. Pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim ini lebih kuat karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha bin nasi laraufur rahim. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Manusia yang dimaksud di dalam ayat ini mencakup orang yang beriman dan juga orang kafir. Ya, jadi kalau mereka baik, sekalipun dia non-muslim, dia akan diberikan balasan dari kebaikannya itu di dunia ini. Maka jangan heran ketika mereka dimudahkan rezekinya, ya, karena tidak sedikit juga di antara mereka itu yang suka membantu orang lain, nah, gitu kan, Pak. Jadi dapat kemudahan, itulah tanda eh, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Namun nanti di akhirat mereka sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi. Ya. Oleh karena itu Ar-Rahman berkaitan dengan zat Allah. Sedangkan Ar-Rahim berkaitan dengan rahmat yang diberikan kepada makhluknya. Meskipun rahmatnya mencakup terhadap orang-orang beriman dan orang-orang kufar, namun tentunya rahmat Allah terhadap orang-orang yang beriman adalah rahmat khusus yang diberikan kepada mereka, terutama di akhirat kelak. Di mana rahmat tersebut tidak akan mendapati orang-orang kufar. Adapun di dunia semua makhluknya mendapatkan rahmat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Surat ini dibuka dengan Ar-Rahman yang menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Maka dari itu, ayat setelahnya Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam kenikmatan. Baik itu berupa agama, berupa dunia, kemaslahatan manusia, dan lain sebagainya. Dan setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan itu, maka Allah tutup dengan firman-Nya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Berapa kali diulang-ulang ini Pak dalam surah Ar-Rahman? Ini tugas antum hitungnya. 30-an sekian ya. Karena itulah surah ini banyak menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah sebagai bentuk rahmatnya kepada hamba-hambanya. Masya Allah, kalau kita bayang-bayangkan, kalau kita tadabburi tentang karunia Allah yang begitu banyak kepada diri kita, pribadi kita masing-masing, mungkin kita menangis. Ya, betapa banyaknya rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Betapa banyaknya pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Ya, maka disebutkan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Di antara nikmat yang Allah berikan dan dia sebutkan di urutan pertama dalam surah ini adalah Allah mengajarkan Al-Qur'an. Dia mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi dan juga kepada hamba-hambanya. Maka dari itu Allah menyebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Al-Quran mudah dipelajari. Orang yang tidak mengetahui ilmu bahasa Arab pun mampu membacanya. Apalagi mereka yang mengetahuinya. Jadi Al-Quran termasuk nikmat paling besar yang diberikan kepada makhluknya. Al-Quran adalah kitab yang mendatangkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi susah. Dan ini kita sampaikan juga di pertemuan sebelumnya, di antara ayat yang dibaca oleh Umar bin Al-Khattab hingga akhirnya dia masuk Islam. Ayat ini menjelaskan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi, yaitu untuk membuat beliau dan umatnya bahagia. Jadi sejauh mana keterkaitan seseorang dengan Al-Quran, sejauh itu pula seseorang akan merasakan kebahagiaan. Masya Allah. Antum mau mendapatkan kebahagiaan, baca Al-Quran. Untuk meningkatkan kebahagiaan, tadabburi ayat-ayat Al-Quran dan amalkan. Dan sejauh mana seseorang semakin jauh dari Al-Quran, maka sejauh itu pula kebahagiaan itu menjauhi dirinya. Kemudian kesengsaraan akan menghinggapi hatinya. Ya, jadi bukti cinta kita kepada Allah, bukti bahwa kita itu naik imannya, diantaranya adalah dengan semakin rajinnya kita tilawah. Maka hendaknya seorang mukmin berusaha memiliki perhatian dengan Al-Quran, baik tilawah atau membacanya, membaca terjemahannya, atau mendengarkan tafsirnya. Karena ketika seseorang semakin memperdalam Al-Quran, maka dia semakin memperoleh kebahagiaan. Sebagaimana halnya Allah menyebutkan di dalam surah ini, nikmat yang paling besar, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya sebelum nikmat-nikmat yang lain, yaitu nikmat Al-Quran. Disebutkan di dalam satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang menunjukkan bahwa surah Ar-Rahman termasuk surah-surah Al-Mufassal, ya. Ada seseorang datang kepada Ibnu Mas'ud dan dia mengatakan, "Aku membaca surah Al-Mufassal dalam satu rakaat."
Al-Mufassal ini dari juz 26 sampai juz 30. Itu dikatakan surah Al-Mufassal. Ya. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, apakah kamu membacanya dengan cepat seperti membaca syair? Akan tetapi Rasulullah dahulu membaca 2 surah Al-Mufassal dalam 1 rakaat. Beliau membaca surah Ar-Rahman dan An-Najm dalam 1 rakaat. Padahal itu nggak berurutan, Pak. Sama-sama di juz 27 memang. Tapi Ar-Rahman dan An-Najm kan ada pemisahnya. Surah apa? Al-Qamar yang kita baca kemarin tafsirannya. Pernah Nabi membaca surah Al-Qamar dan Al-Haqqah dalam 1 rakaat. At-Tur dan Az-Zariyat dalam 1 rakaat. Al-Waqi'ah dan Nun dalam 1 rakaat. Al-Ma'arij dan An-Nazi'at dalam 1 rakaat. Al-Mutaffifin dan Abasa dalam 1 rakaat. Al-Mudaththir dan Al-Muzammil dalam 1 rakaat. Al-Insan dan Al-Qiyamah dalam 1 rakaat. An-Naba' dan Al-Mursalat dalam 1 rakaat. Ad-Dukhan dan At-Takwir dalam 1 rakaat. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surah-surah Al-Mufassal dalam 1 rakaat. Dan Al-Mufassal ini jamaah sekalian dibagi kepada 3 kategori. Ada namanya Al-Mufassal At-Tiwal yang panjang. Al-Mufassal At-Tiwal ya, Al-Mufassal yang panjang ini dari awal juz 26 sampai surah Al-Mursalat, akhir juz 29. Itu dikategorikan Al-Mufassal yang panjang. Al-Mufassal yang pertengahan itu dari Amma Yatasa'alun, An-Naba, sampai Al-Lail. Itu Mufassal yang pertengahan. Dan Al-Mufassal yang Al-Qisar, yang pendek, itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Dan biasanya Nabi ketika sholat maghrib, sholat isya, ya, membaca surah-surah mufassal ketika berjamaah. Jadi waktu maghrib Nabi baca Al-Lail, Asy-Syamsi wa Duhaha, Wasy-Syamsi wa Duhaha. Itu mufassal yang pertengahan biasa. Nah itu ya. Dan itu jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan dibolehkannya membaca 2 surah dalam 1 rakaat. Ya, boleh antum baca 2 surah dalam 1 rakaat. Misalnya apa? Amma yatasa'alun dengan abasa wa tawalla di rakaat pertama. Rakaat kedua misalnya An-Nazi'at dan At-Takwir, tidak mesti berurutan. Gitu ya, tidak mesti berurutan. Begitu juga dikatakan oleh riwayat Hudzaifah, dikatakan juga dari Abdullah bin Mas'ud, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atala hatta hamamtu bi amrin su'. Qala qila wa ma hamamta bihi? Qala hamamtu an ajlis wa ada'ahu." Nah, ini aku pernah salat bersama Rasulullah lalu beliau memanjangkan salatnya hingga aku berkeinginan sesuatu yang buruk. Ditanyakan kepadanya, apa yang engkau inginkan? Dia mengatakan, aku ingin duduk dan meninggalkan beliau sholat. Hadis riwayat Muslim. Panjang sholat yang dibaca, ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah di dalam sholatnya. Nah, pernah di sini disebutkan, beliau membaca dalam 1 rakaat itu surah Al-Baqarah full. 2 juz setengah, Pak. 1 rakaat. Dikira sama sahabat ini, bakalan ruku'. Ternyata Nabi melanjutkan membaca surah yang berikutnya. Habis Al-Baqarah apa? Surah apa habis Al-Baqarah? Ali Imran. Tapi Nabi baca An-Nisa. Kemudian setelah itu Nabi baca Ali Imran. Menandakan kalau lompat surahnya itu tidak apa-apa. Karena 1 surah selesai, itu sudah habis ceritanya. Gitu ya. Nah, misalnya Bapak baca Wadduha. Setelah Wadduha urutannya apa? Alam Nashrah. Setelah itu Wattin, Wazzaitun. Sekiranya misalnya dia baca Wadduha selesai baru Wattini Wazzaitun, tidak apa-apa. Cuman kalau antum bacanya di makmumnya di belakang orang-orang yang tidak berilmu, tidak hadir di majelis ilmu, antum kena subhanallah kan.
Jangankan itu, kita baca 2 surah dalam 1 rakaat aja nanti makmum bingung. Ya, kita baca wadduha, habis itu kita baca lagi alam nashrah laka sadrak. Subhanallah kata mereka. Padahal boleh-boleh aja. Ya. Nah, habis alam nasrah kita baca wattini wazzaitun. Itu ya, tidak apa-apa. Ya, kita kan kelasnya masih mufassal yang pendek ya. Kalau mufassal yang pertengahan, ya silahkan. Dari An-Naba sampai Al-Lail. Antum baca dalam 1 rakaat 2 surah, ya, 3 surah, maka tidak apa-apa. Terlebih lagi kalau naik kepada Al-Mufassal At-Tiwal. Mufassal yang panjang. Ya, itu dari awal juz 26 sampai akhir juz 29. Itu kan hampir-hampir sama. 1 lembar, 3 halaman, atau 4 halaman. Itulah Al-Mufassal At-Tiwal. Tiwal artinya panjang. Mufassal itu artinya surah yang apa? Berkelompok-kelompok, gitu ya. Iya, karena dia cepat selesainya gitu. Antara satu dengan yang lain. Kalau yang surah sebelumnya kan panjang, bisa setengah juz, bisa 1/4 juz, bisa 2 juz, 1 juz, baru selesai. Nah, kemudian dikatakan khalaqal insan. Dia menciptakan manusia. Dalam ayat ini Allah menyebutkan nikmatnya yang lain, yaitu Allah menciptakan manusia. Ada beberapa pendapat yang dimaksud dengan manusia dalam ayat ini. Sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Khalaqal insan. Dan sebagian lagi mengatakan yang dimaksud adalah seluruh manusia. Ya, karena alif lam di sini alif lam istighraq. Istighraq itu menyeluruh. Ya, jadi khalaqal insan ayya insanin kana. Itu seluruh manusia. Pendapat kedua adalah pendapat yang lebih kuat. Jadi bukan hanya Nabi Adam alaihi salam saja. Karena Allah sedang menyebutkan nikmatnya kepada manusia secara keseluruhan. Dikatakan juga allamahul bayan. Mengajarnya pandai berbicara. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia al-bayan. Ada beberapa pendapat makna daripada al-bayan. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah perkara yang halal dan haram. Allamahul bayan ay tentang al-halal wal haram. Artinya Allah mengajarkan sesuatu yang halal dan haram sebagai hujjah bagi mereka. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah segala hal yang mereka perlukan dalam kehidupan. Al-bayan. Namun pendapat yang lebih kuat bahwa yang dimaksud dengan al-bayan adalah kemampuan untuk mengungkapkan yang merupakan pembeda antara manusia dengan hewan. Jadi manusia bisa mengungkapkan sesuatu. Ya, bayan itu kan artinya penjelasan. Nah, cuman sering dipakai sama orang-orang sebelah ya kan. Kajian diistilahkan dengan bayan. Nah, baik. Jadi al-bayan itu maknanya penjelasan. Ya, penjelasan, kemampuan dalam mengungkapkan, artinya manusia mampu berbicara dan mengungkapkan isi hatinya, baik mengungkapkan dengan kata-kata maupun dengan tulisan. Ya, di sana seperti firman Allah, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Karena pena dan lisan adalah 2 cara untuk mengungkapkan isi hati manusia. Ya, di antaranya. Dan hal ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Lalu Allah berfirman, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Antum kelompok yang mengikuti bumi bulat apa datar, Pak?
Kalau kalau tanah kan geologi, kalau atas apa? Astronomi. Apa? Apa? Osmo, osmo, kosmologi. Masya Allah. Datar. Nah, antum mazhabnya yang mana ini gitu kan? Nah, lafaz husban pada ayat ini memiliki dua makna. Pertama, sesuatu yang berputar pada porosnya. Sebagian ulama menggambarkan seperti husbanir roha, alat penggilingan yang berputar pada tempatnya ketika menggiling biji-bijian. Artinya matahari dan bulan beredar sesuai dengan garis edarnya atau orbitnya. Apabila ditinjau dari ilmu fisika, maka hal ini adalah benar. Yang kedua makna husban itu adalah bulat. Maksudnya matahari dan bulan itu bulat. Dan seluruh benda-benda langit itu bulat. Tidak datar dan diantaranya adalah bumi. Bumi adalah salah satu benda langit yang berbentuk bulat. Ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa bumi itu bulat. Ini berdasarkan ijma'. Nah, lihat ini. Ini berdasarkan ijma' ulama, kesepakatan ulama yang beliau sebutkan. Adapun ayat yang menjelaskan bahwa Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, wa, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan, wal ardu madadnaha wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Maksudnya adalah bumi jika dilihat merupakan sebuah hamparan atau dataran yang luas. Allah berfirman tentang apa yang dilihat oleh seseorang di hadapannya, bahwa bumi merupakan hamparan sehingga mudah untuk didirikan bangunan, bercocok tanam, sesekali dihiasi dengan gunung atau sungai. Jadi secara umum bumi itu terhampar dan datar sehingga layak untuk ditempati. Nah, terdapat perdebatan tentang bentuk bumi, apakah bulat atau datar. Berdasarkan pendapat yang lebih kuat oleh para ulama, ya, mereka mengatakan bahwa bumi itu bulat. Apabila seorang melihat pergerakan matahari dari waktu terbit hingga terbenam, maka ukurannya konstan, ya, dan tidak banyak berubah. Berbeda dengan orang yang berpendapat bahwa bumi itu datar. Mereka beralasan karena jarak matahari itu dekat, tidak seperti yang dibayangkan oleh ahli fisika yang mengatakan bahwa jarak antara bumi dan matahari adalah 150 juta tahun. Sejatinya alasan mereka tidak masuk akal, ya. Karena jika jarak antara matahari dengan bumi itu dekat, tentu perubahan bentuk dan ukuran matahari ketika terbit dan tenggelam sangat signifikan. Artinya bentuk dan ukurannya akan berubah. Padahal secara logika, jika seseorang melihat benda yang dekat dengannya, kemudian menjauh, maka benda tersebut akan terlihat kecil. Ya, seperti halnya ketika seorang yang melihat pesawat, ketika datang dari jauh, maka dia terlihat kecil. Lalu ketika mendekat di atasnya, maka terlihat semakin besar. Dan ketika semakin pergi jauh, maka semakin kecil dan menghilang. Akan tetapi apabila seseorang melihat benda yang sangat jauh, maka ukurannya tetap atau konstan. Seperti bintang dan benda-benda langit lainnya yang jaraknya sangat jauh. Inilah diantara dalil sederhana bahwa bumi itu bulat. Demikian juga contoh yang lain seperti di Burj Al Khalifah yang berada di Dubai, yang tingginya 828 meter. Siapa yang udah ke sana? Udah pernah ya semuanya? Masya Allah. Enggak masuk? Oh gitu.
Ada yang udah masuk ya. Kalau Ustaz Firanda katanya sudah masuk ke dalam. Masya Allah. Disebutkan bahwa orang-orang yang mendirikan sholat maghrib di sana mendapati waktu maghrib pada 3 waktu. Alasannya karena orang yang tinggal di bagian bawah pada tempat tersebut mendapati waktu maghrib terlebih dahulu. Kemudian bagian tengah, kemudian bagian atas dan seterusnya. Di samping itu mereka juga mengatakan bahwa di Burj Al Khalifah seseorang dapat melihat matahari tenggelam 2 atau 3 kali. Yang belum perlu dibuktikan ini. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berada di tempat yang tinggi, maka dia masih mampu untuk melihat matahari yang sedang tenggelam. Begitu juga seterusnya. Seandainya bumi itu datar, sedangkan matahari telah terbenam, maka ketika seseorang naik dan turun pada satu tempat yang tinggi, atau bagaimanapun, keadaannya hasilnya tidak akan berubah. Yaitu matahari tidak akan terlihat. Ini logika sederhana aja yang beliau sampaikan gitu ya. Dan sudah beliau buktikan, beliau sudah datang ke sana. Gitu. Nah, jadi masuknya bayar, Pak. Allah Allah. Ngantri, tapi bayar nggak? Iya. Iya. Berarti kita naik yang paling atas tuh awan udah di bawah kita ya. Masya Allah. Iya. Yang di sini ada rencananya mau 1 kilometer katanya. Iya. Nah, demikian juga benda-benda langit yang kita lihat semuanya berbentuk bulat. Matahari, rembulan, bintang, dan planet-planet. Maka semestinya bumi juga demikian bentuknya. Sama dengan benda-benda langit lainnya. Itulah perbedaan pendapat mengenai bumi itu bulat atau datar. Dan juga penutupan beberapa pendapat yang kuat yang dari beberapa ulama dan ahli tafsir mengatakan bahwa maksud dari husban itu adalah hitungan. Nah, jadi tadi kan ada pendapat-pendapat tentang husban. Pendapat yang ketiga, husban itu maksudnya adalah hitungan. Maksudnya matahari, rembulan dan bintang-bintang yang lain berjalan dengan hitungan yang sudah ditentukan. Maka di antara nikmat Allah adalah Dia menjadikan siang dan malam, matahari dan bulan. Dengan demikian, dengan matahari ataupun bulan, manusia dapat menghitung waktu-waktu penting yang berkaitan dengan ibadah. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Masya Allah. Maksudnya adalah agar kalian mampu menghitung hari, bulan, tahun, dan yang lainnya. Dan Allah berfirman pada ayat yang berikutnya, "Wan najmu wasyajaru yasjudan." Dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan asyajaru adalah pohon-pohon yang memiliki batang seperti pohon durian, mangga dan sebagainya. Namun para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna an-najmu. Ada 2 pendapat. Pertama, itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang tidak memiliki batang. Seperti kangkung, sayur mayur. Artinya Allah menjelaskan tentang pohon-pohon, baik yang memiliki batang atau tidak. Semuanya tunduk dan juga sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pendapat yang kedua tentang an-najmu, itu adalah benda langit, yaitu bintang-bintang. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Artinya Allah ingin menjelaskan bahwa semua makhluk yang ada di bumi maupun yang di langit itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menggandengkan bintang dan pohon dengan pohon pada ayat-ayat yang lain. Seperti dalam firman Allah, "Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirum minan nas."
wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi itu bersujud kepada Allah. Juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia, itu mereka sujud semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya, di dalam ayat ini Allah menggandengkan antara bintang dan pohon. Jika ada yang bertanya bagaimana cara pohon bersujud, nah, ada dua pendapat. Ya, sebagian ulama ada yang membawakan kepada makna majazi. Maksudnya mereka tunduk di bawah aturan Allah. Pohon-pohon itu tumbuh atau mati atas kehendak Allah. Bintang-bintang yang beredar sesuai pada orbitnya. Matahari yang terbit dan terbenam semua atas kehendak Allah. Pendapat kedua, sebagian ulama menafsirkannya dengan makna hakiki. Artinya matahari, bulan, bintang-bintang dan pepohonan benar-benar sujud kepada Allah. Adapun bagaimana cara sujudnya, masing-masing memiliki cara sendiri sesuai dengan cara makhluk-makhluk tersebut. Sujud secara bahasa adalah al-khudu', yaitu tunduk. Akan tetapi ketundukan tersebut untuk umat Islam diungkapkan dengan sujud sebagaimana di dalam hadis. Ya, sebagaimana sujud yang kita maklumi bersama. Itu sujud manusia. Adapun ketundukan hewan, ya, makhluk-makhluk yang lain itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ini berapa menit lewat Isya? Kita cukupkan dulu ya materi. Nah, naktabi bihada al-qadar insyaallah, nanti ba'da al-isya lanjut tanya jawab atau gimana? Bisa. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.